Berbeda dengan Vira yang kaget, para siswi takjub dengan seseorang yang paling belakang, seorang cowok yang cakep dan tampan. Dia menghipnotis para siswi. Vira langsung menundukkan kepalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak serempak menjawab. Baik, saya akan memperkenalkan diri ini. Saya Farid Zakaria. Ini teman-teman saya di kampus. Ini Dela, sebelahnya Nara, Darusman, dan Aksan. Ketika disebutkan nama Aksan, para siswi langsung bertepuk tangan, kecuali Vira. Dia tetap menunduk. Kami akan memberikan ulasan tentang universitas tempat kami kuliah menimba ilmu. Hampir 15 menit Farid menjelaskan perkuliahannya. Dia sudah mengemasnya agar siswa dan siswi tertarik. Kini gantian Aksan yang menjelaskan. Sebenarnya Netra Aksan sudah memindai semua siswa-siswi di kelas tersebut dan dia menemukan satu siswi yang selalu menunduk. Dia merasa aneh. Di saat semua menatap ke depan, hanya siswi tersebut yang menunduk. Aksan sudah berdiri di depan kelas, sementara yang lainnya ada yang duduk di kursi guru dan ada yang berdiri di samping menyender ke dinding samping. "Kak, siapa namanya?" celetuk seorang siswi. Aksan yang tadinya hendak salam terdiam sebentar. Baiklah, saya salam dahulu. Assalamualaikum. Suara kaum Hawa membalas salamnya dengan kencang. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nama lengkapku Aksan Firdaus. "Kak, maaf." Anjani yang duduk di pojok kiri mengangkat tangannya ke atas. Dia hendak bertanya. Aksan mengangguk. "Kalau boleh tahu, kakak sudah punya pacar belum?" Suara anak sekelas menyorakinya. Aksan menunduk sebentar. Saya sedang menimba ilmu dan saya hanya fokus belajar. Tepuk tangan bergemuruh di ruang kelas Vira. "Berarti kakak belum punya pacar dong?" Cecilia di sebelah Anjani ikut bersuara. Aksan hanya tersenyum saja. "Boleh nggak kalau aku memanggilmu Mas Aksan?" Selote Diana yang duduk paling depan, persis di depan Aksan. Sorak anak cowok. Terserah, kalian boleh memanggilku apa saja. Sebenarnya aku bukan alumni dari SMA ini. Aku diajak temanku Farid dan aku bersedia membantu. Lagian menguntungkan bagiku jika kalian nanti masuk universitas kita. Kalau gitu, kakak alumni dari mana? Pertanyaan Bima. Aku dari SMA Negeri 1. "Sekarang Mas Aksan semester berapa?" Diana kembali bertanya. Semester 6, sebentar lagi semester 7. "Berarti kakak alumni sana?" Cicit Widya. Aksan mengangguk. "Kakak kenal Sentosa Adikarya?" Aksan menatap Widya dan mengangguk. Kamu apanya Adi? Widya tersenyum. "Aku adiknya." Salam ke dia dariku. Wajah Aksan berubah sendu, seperti ada kegetiran di sana. Widya mengangguk. Aksan menjelaskan bagaimana cara masuk universitas mereka dan apa untungnya. Para siswa antusias mendengarnya, berbeda dengan para siswi yang hanya fokus dengan kegantengan Aksan. "Vi, dia cakep tahu, aku suka padanya," bisik Susiati di telinga Vira. Vira tak bergeming, dia tetap menunduk. "Kamu kenapa?" Vira menggeleng. Baiklah, saya punya hadiah. Jika ada yang bisa menjawab, silakan ambil hadiahnya di Kak Nara dan Kak Dela. Aksan memberikan teka-teki dan seorang siswa menjawabnya. Benar, dia mendapat hadiah. Aksan melangkah menuju ke arah siswa dan berhenti tepat di samping Vira. Dia meletakkan spidol di atas meja depan Vira. Vira sudah menggigit bibirnya dengan tetap menunduk. Sebenarnya Aksan sudah tahu itu Vira dari perawakannya, ditambah dia tidak lupa wajah Susanti yang duduk di sampingnya. Silakan Mbak. "Vira, Mas Aksan?" celetuk Diana. Ya, Vira maju. Jawab soal ini. Aksan menulis soal matematika. Semua siswa bersorak seperti mengejek ke Vira. Mereka tahu Vira tidak akan bisa menjawabnya. "Vi,
Bagaimana? Aku saja ya? Susiati terlihat cemas. Ia hendak mengambil spidol tersebut, namun tangan Vira telah mendahuluinya. Dia tersenyum ke Susiati. Jangan cemas, aku bisa menjawabnya. Vira berdiri dan berjalan menuju whiteboard. Vira, emang kamu bisa? Malu-maluin saja. Cibir Diana. Dia yakin Vira tidak bisa karena selama ini Vira itu siswi paling bodoh di kelasnya. Terdengar suara teman yang lain mencibirnya dan kelas langsung berisik. Vira tetap melangkah dan mengerjakan soal matematika tersebut. Aksan hanya bisa menatap Vira dengan perasaan nibak karena teman-temannya menghina dia. Mereka semua dibuat tercengang dengan hasil yang ditulis Vira. Dia mengerjakan dengan lancar dan benar. Lalu ia menyerahkan spidol ke Aksan tanpa menatapnya. Aksan tersenyum dan mengulurkan hadiah kepadanya, namun Vira melewatkannya dengan tetap berjalan menuju kursinya. Oke, baiklah, pelajaran buat kita semua. Dia ternyata bisa mengerjakan, tapi menurut kalian dia bodoh kan? Semua terdiam. Mulai sekarang, jangan menghakimi orang. Belum tentu orang tersebut tidak bisa mengerjakannya. Semua akhirnya setuju dengan ucapan Aksan. Baiklah, nanti setelah lulus, kami menunggu kalian di kampus kami. Mereka berlima berdiri di depan kelas dan membungkuk pelan. Bersamaan bel istirahat kedua terdengar nyaring. Semua anak bertepuk tangan. Susiati dan Bima yang penasaran dengan kemampuan Vira menginterogasinya. Walhasil disinilah mereka. Sore ini mereka ikut ke rumah Vira untuk les bersama. Awalnya Vira menolak, namun desakan keduanya membuat Vira tak berkutik. Mana Vi? Sudah jam 17 belum datang juga. Susiati tak sabar. Dia berdiri dari kursinya dan berjalan ke sofa. Aku penasaran, gurunya pasti hebat, kamu bisa mengerjakan soal dengan cepat. Sabar, bentar lagi juga datang. Vira mendekati Susiati dan ikut duduk di sofa. Bersamaan itu terdengar salam di pintu. Mereka bertiga menjawab dengan serempak. Susiati langsung melongo dibuatnya. Kak Aksan? Pun Bima. Vira hanya diam saja. Aksan menuju meja, mendekati Bima dan meletakkan tasnya di sana. Vi, kenapa nggak bilang kalau Kak Aksan guru lesnya? Bisik Susiati di telinga Vira. Kalau aku bilang-bilang ke kamu, bukannya belajar, malah lihat wajahnya terus. Tuh kan, kamu. Vira berjalan ke kursi dan duduk di samping Aksan. Kalian ikut belajar di sini? Aksan bertanya ketika semua sudah duduk di kursinya masing-masing. Iya kak, boleh kan? Aksan tersenyum ke Bima. Selama pelajaran berlangsung, mata Susiati tak lepas menatap Aksan. Jika mereka sedang mengerjakan soal, Susiati selalu melirik Aksan yang sedang membaca buku. Kak, jadi guru lesku dong. Nanti aku akan bilang mama, biar ganti guru les. Celetuk Bima di sela-sela mengerjakan soal fisika. Tidak, jangan. Aku tidak mau mengambil job orang lain. Cukup di sini mengajar Vira. Berarti kak, kalau ke rumahku nggak mau juga. Susiati cemberut. Aku tahu kalian pasti sudah punya guru les masing-masing kan? Susiati dan Bima mengangguk. Jadi kalian tahu jawabannya? Iya kak, tapi sesekali kita bisa belajar sama Vira kan? Bima antusias bertanya. Jika Vira berkenan, aku tak masalah. Asal jangan keseringan saja. Kasihan guru les kalian nanti tidak dibayar. Cih, Susiati berdecih. Dia terlihat agak kesal. Kamu kenapa Sus? Vira menyipitkan matanya ke arah Susiati. Biar kita nggak bisa mengganggu kalian kan? Sini Susiati. Apaan sih loh? Nggak jelas banget deh. Emang kita ngapain? Kita cuma belajar saja. Iya kan kak? Vira menjawab dengan sewot. Iya. Pintu terbuka, seorang ART wanita membawa cemilan dan minuman. Setelah meletakkan di meja, dia berdiri di antara Vira dan Aksan. Maaf pak, Anda dipanggil sebentar. Sudah ditunggu di ruang keluarga. ART mengangguk kecil dan meninggalkan mereka. Kalian kerjakan soalnya. Saya kesana dulu. Papamu sudah pulang, Vi?
Vira mengendikan bahunya. Aksan berdiri dan melangkah keluar. Setelah sampai di ruangan yang dimaksud, ternyata suasananya sepi, tak terlihat Rahardian dan para ART di sana. Aksan dengan tenang duduk di sofa. Dia berpikiran mungkin Rahardian sedang berganti baju. Ia menundukkan kepalanya. Tapi betapa terkejutnya ketika yang datang Sally dengan tersenyum lebar. Dia sudah berdiri di samping Aksan. Aksan hendak berdiri namun kalah cepat. Tangan Sally sudah menekannya agar dia duduk kembali. Karena kurang siap, maka Aksan terduduk dan Sally secepat kilat berada di pangkuan Aksan dengan langsung merangkulnya. Mas Aksan menungguku. Aksan berusaha melepaskan tangan Sally. Mas, jangan jual mahal. Aku akan memuaskanmu. Sekuat tenaga, Aksan melepaskan diri. Akhirnya dia berhasil dan berdiri. Sally terjatuh ke lantai. Maaf Nyonya, cari laki-laki lain saja. Aksan berjalan meninggalkannya, tak peduli dengan apa yang terjadi dengan Sally. Kau menolakku, lihat saja nanti. Sally sedikit berteriak. Dia geram dengan penolakan Aksan. Dia berusaha berdiri dengan berpegangan ke sofa. Di dalam ruang belajar, Vira melihat wajah Aksan yang tegang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah papa memarahinya? Tentu saja itu hanya ada di dalam hati Vira. Dia tidak berani bertanya. Kak, aku mau pulang. Ini mau maghrib. Guru lesku sebentar lagi datang. Bima pamit. Aksan mengangguk. Loh, kamu gak pulang sekalian, Sus? Kau mengusirku, Vi? Bukannya mamamu tadi menelpon menyuruhmu pulang? Iya sih, tapi kamu mengusirku seolah-olah kalian tidak mau kuganggu. Kalian mau pacaran ya? Ngomong apaan sih kamu anak kecil? Sana pulang. Aksan menghardik Susiati. Ketiga anak di ruangan itu langsung diam dan takut. Vira tak menyangka Aksan semarah itu. Bima dan Susiati langsung mengemasi buku-buku mereka salim ke Aksan. Lalu berjalan sedikit berlari menuju pintu. Vira masih saja menunduk takut. Kamu mau apa? Pacaran? Vira menatap wajah Aksan tak percaya. Dia bingung dengan Aksan yang mengajaknya pacaran. Bersambung ke bab selanjutnya.